ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini di sini Ustazah akan menyampaikan tentang pembelajaran PPKN ya, untuk halaman 25 dan halaman 28 ya, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan bagi kita untuk menerima pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yaitu apa? Yaitu membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera, menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling. Nah, itu dia kira tanggung jawab sebagai warga masyarakat sedikit ya. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Individu berarti masing-masing warga atau masing-masing orang. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter atau kepribadian seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Ya, orang yang tanggung jawab bisa disebut sebagai orang yang berkarakter. Nah, jadi contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu apa kira-kira? Yaitu ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat ya, misalnya. Kemudian apa lagi? Turut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Lalu menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Karena tentu di masyarakat suku dan agama juga berbeda-beda. Ada yang dari suku Minang, ada yang dari suku Batak atau ada yang dari suku Jawa. Nah, kita harus menghargai suku dan budaya masing-masing. Begitu juga dengan perbedaan dalam beragama. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera, menjaga lingkungan agar selalu aman, seperti mengikuti kegiatan poskamling. Kemudian ikut serta dalam proses pembangunan tempat tinggal kita itu. Kemudian aktif mengikuti kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, dan lain-lain. Kemudian mengundang warga jika kita mengadakan acara, entah itu acara khitanan, acara mungkin untuk ada yang kakak kita atau adik kita atau keluarga kita menikah di rumah kita. Nah, kita juga harus mengundang warga ketika kita memiliki acara yang sifatnya umum, dan tidak boleh kita memilih-milih tetangga. Kemudian membayar iuran RT tepat waktu jika ada, misalnya seperti iuran poskamling atau iuran sampah seperti itu ya. Nah, itu harus kita bayarkan sebagai tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Mufakat apa? Yaitu hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut. Kita bermufakat untuk
mengambil hasil yang telah kita musyawarahkan tadi. Nah, itu harus diselesaikan. Misalnya terjadi perselisihan di antara sesama tetangga, sesama warga. Nah, kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu kira-kira contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pengertiannya merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, itu dia pengertian tanggung jawab. Ya. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, yaitu ada yang namanya tanggung jawab kepada diri sendiri, ya. Tanggung jawab kepada diri sendiri itu bagaimana? Yaitu contohnya seperti kita itu menuntut kesadaran diri sendiri ketika memiliki dan memenuhi kewajiban. Nah, contohnya seperti Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Nah, dalam peristiwa ini Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, itu dia maksud dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, yang kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik dari ayah, ibu, ataupun anak-anaknya. Nah, dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, ya. Contohnya misal ada ayah yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya demi kebutuhan pendidikan. Nah, ayah tersebut melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kita melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian udah tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Jadi nggak ada kita yang bisa hidup di dunia ini sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain. Dan yang paling dekat itu adalah tetangga dan warga sekitar. Nah, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Nah, oleh karena itu segala tingkah laku dan perbuatan setiap masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja. Tindakan Pak Budi ini mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, yang keempat, setiap orang yang yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku.
Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, tanggung jawab kepada terhadap Tuhan, ya. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itu dia pengertian tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, ada tanggung jawab terhadap keluarga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat, ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, kemudian pengertian masyarakat. Apa sih itu masyarakat? Nah, masyarakat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi, dalam pengertian tadi bisa kita ambil kesimpulan apa itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi satu sama lain, saling membantu dan saling menyayangi. Karena itu kita disebut dengan makhluk sosial. Nah, itu dia kalau digabungkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tugas apa? Nah, tugas anak ustazah adalah coba anak ustazah bertanya kepada ayah atau bunda, kepada neneknya boleh juga, atau kalau tinggal sama nenek boleh bertanya sama bibinya juga, ya, bagaimana ya tentang pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau bisa disebut kepala desa di tempat tinggalmu. Nah, karena kita tinggalnya di kota, jadi berarti itu seperti kepala camat gitu ya, kepala camat atau kepala lurah gitu. Coba tanyakan kepada orang tua kita, bagaimana sih pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa gitu. Nanti anak ustazah ceritakan dan tuangkan cerita tersebut secara singkat di dalam buku catatan temanya. Ya, itu saja penjelasan dari ustazah. Jadi anak ustazah silahkan nanti mencatat tentang apa yang disampaikan oleh narasumber, yaitu ayah, ibu, atau kakak boleh juga ya, tentang bagaimana sih pelaksanaan pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, atau kepala camat, atau kepala lurah begitu ya. Oke, nanti ustazah akan periksa setelah bukunya dikumpul. Itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.